Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Dewi Pangisti dari kelas B Administrasi Publik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi TBC atau Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Kira-kira apa sih itu tahayul? Tahayul artinya menghubung-hubungkan keadaan yang janggal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam tahayul. Pertama, masyarakat atau bangsa Arab jahiliyah dulu meyakini bahwa ada ular di dalam perut kita sehingga ketika ular menggigit perut kita akan merasakan lapar. Kedua, masyarakat atau bangsa Arab jahiliyah dulu suka mengenakan cincin dari tembaga atau besi. Mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut dapat menambah kekuatan. Ketiga, masyarakat atau bangsa Arab jahiliyah dulu mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Mereka percaya bahwa mengikat rumput kering pada ekor kambing dapat membuat hujan turun. Nah, berikut contoh-contoh tahayul yang sering kita dapat di Indonesia. Pertama, jangan duduk di dekat pintu, ntar susah dapat jodoh. Kedua, makan harus sampai habis, kalau tidak nasinya akan menangis. Ketiga, jangan duduk di atas bantal, ntar kita bisulan. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh tahayul yang sering kita dengar di Indonesia, seperti jangan foto bertiga, nanti orang yang berada di tengah akan meninggal. Terus ada juga yang jangan bersiul di malam hari, nanti mendatangkan makhluk halus. Saya akan menjelaskan apa itu bid'ah. Bid'ah merupakan amalan baru yang diadakan dalam urusan agama Islam yang sebelumnya tidak pernah ada contoh dari Rasul. Teman-teman, berikut ada jenis-jenis bid'ah. Yang pertama, bid'ah wajibah atau bid'ah wajib. Contohnya, belajar ilmu nahwu, menjaga bahasa Al-Quran dan hadis, pendataan usul fiqh, dan keempat, kajian mengenai hal syahid. Yang kedua adalah bid'ah muharramah atau bid'ah yang diharamkan. Contohnya, aliran sesat. Kedua, tabarruk. Dan ketiga adalah bid'ah dalam hal ibadah. Nah, yang ketiga yaitu bid'ah mandubah atau bid'ah yang disunatkan. Contohnya melakukan sholat tarawih, mendirikan madrasah, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat terdapat bid'ah makrubah atau bid'ah makruh. Contohnya menggunakan hiasan pada saat di dalam masjid, memperindah mushaf Al-Quran dengan memberi warna-warna. Ketiga, melantunkan Al-Quran dengan alunan suara hingga mengubah lafalnya dari ketentuan menurut bahasa Arab. Kelima, bid'ah mubaha atau bid'ah yang diharuskan. Contohnya, berjabat tangan seusai sholat zuhur dan asar. Kedua, pergi naik haji menggunakan pesawat terbang. Ketiga, menggunakan jubah yang kebesaran. Khurafat adalah meyakini atau mempercayai cerita bohong, kisah atau dongeng yang tidak sesuai dengan daya pikir dan nalar yang benar, sehingga dapat menyesatkan akidah seseorang. Contoh khurafat, yaitu meminta syafaat atau bantuan kepada roh para ahli atau ulama yang telah meninggal dunia, bahwa meminta doa kepada orang yang telah meninggal dunia akan dijabah oleh Allah SWT karena para ahli dan ulama merupakan kekasihnya. Hingga banyak orang yang berziarah ke makam para wali untuk meminta bantuan, seperti ada yang meminta untuk diberi kekayaan, jodoh, jabatan, diberikan keselamatan dunia, dan masih banyak lainnya. Padahal orang meninggal itu sudah tidak bisa mendengar atau berbuat apa-apa. Logikanya, kita yang masih hidup mestinya mendoakan para wali dan ulama yang sudah meninggal supaya mereka diberikan penerangan dan keselamatan dalam kuburnya. Contoh nyata kepercayaan khurafat seperti mitos, zodiak, pamali, arti mimpi, dan masih banyak lagi. Berikut ada juga cara penting untuk menghindari khurafat, yaitu dengan mempertahankan keyakinan yang benar dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu tadi materi yang saya paparkan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat direalisasikan.
sehingga teman-teman dapat membedakan hal yang benar sesuai ajaran Islam dan hal yang melenceng dari ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.